Angin malam di Gunung Lawu bukan sekadar dingin. Ia menusuk hingga ke tulang sumsum. Jarum jam tangan Raka menunjukkan pukul 17.45. Matahari sudah pamit undur diri, menyisakan semburat jingga yang perlahan ditelan kabut tebal di jalur pendakian Candi Ceto. Bim, istirahat dulu, nafas gue habis. Raka terengah-engah, menyandarkan keril beratnya ke batang pohon cantigi. Bimo, pendaki yang lebih senior, menatap sekeliling dengan gelisah. Jangan lama-lama Kak, kita sudah masuk area Pasar Dieng. Maghrib sebentar lagi, pantang berhenti di sini. Raka hanya mengangguk lemah. Sebagai pendaki pemula, ia sering meremehkan cerita-cerita mistis. Baginya Pasar Setan atau Pasar Dieng di Lawu hanyalah tumpukan batu yang tersusun rapi secara alami. Bukan tempat berkumpulnya makhluk gaib. Baru saja Raka meneguk air minumnya, suasana mendadak berubah. Suara angin yang tadinya menderu kencang tiba-tiba mati total. Hening, sangat hening. Namun keheningan itu perlahan digantikan oleh suara lain. Sayup-sayup Raka mendengar suara riuh seperti tawar-menawar di pasar tradisional. Tapi bahasanya terdengar asing, menggunakan Jawa kuno yang sangat halus. Bim, lu dengar suara musik enggak? Tanya Raka. Ia menoleh ke depan tapi Bimo tidak ada. Kabut putih pekat telah menelan jalur pendakian dalam hitungan detik. Bimo, teriak Raka. Tidak ada jawaban. Raka mencoba berjalan maju. Tiba-tiba kabut di depannya sedikit tersibak. Hamparan batu-batu cadas di depannya kini diisi oleh sosok-sosok samar, berpakaian lurik yang menatap kosong. Mereka menjual bunga, akar-akaran hingga daging mentah. Tumbas mampir. Seorang nenek tua dengan kebaya lusuh tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan Raka, menyodorkan sebuah mangkuk tanah, liat berisi cairan. Merah pekat, seger monggo. Raka gemetar hebat, teringat pesan untuk harus membeli. Tepat saat jarinya hampir menyentuh mangkuk itu, sebuah tangan menariknya kasar. Jangan diambil, teriak Bimo. Lempar uangnya Raka, lempar sekarang. Dengan tangan gemetar, Raka melempar uang logam 500 rupiah. Saya beli Mbah, teriaknya. Kling, seketika itu juga angin kencang berhembus kabut dan pasar gaib lenyap. Bimo dan Raka terduduk lemas. Lu hampir aja Kak, bisik Bimo. Raka menatap ke arah tempat nenek tadi berdiri. Di sana, di atas batu, tergeletak uang logam miliknya di sebelah mangkuk tanah liat kecil yang sudah pecah, berbau anyir darah. Pasar itu mungkin gaib, tapi transaksinya nyata, sederap lengkap. Kemudian Bimo dan Raka tiba-tiba seperti keluar dalam kabut putih yang memayungi keduanya. Tanpa disangka pasar yang sebelumnya, tanpa di hadapan mereka lenyap berganti dengan hutan dengan pepohonan yang begitu wingit. Yang jadi fokus, Raka di dekat pohon situ masih nampak mangkuk tanah liat yang tadi diberikan Raka, tapi nampak sudah pecah dengan bekas darah yang sudah mengering lama. Bimo yang melihat itu segera menghampiri Raka dan mengajak menjauh sambil melihat jam tangannya. Tak disangka, ternyata sudah menunjukkan jam 9.15 pagi. Jadi berapa lama mereka berada di pasar gaib tersebut?